Alhamdulillah. Mantap, kerjanya cerah semua ya. Iya, bicara bentar pagi. Ya, sekarang Ibu mau tanya bagaimana? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap pulpennya? Siap, Bu. Bukunya sudah siap? Siap, Bu. Tip X-nya sudah siap? Siap, Bu. Ya, berarti sudah siap belajar. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas siapa yang tidak ada temannya? Wendy dengan Sarina, Bu. Ya, nanti dicek ya, ditanyakan kenapa tidak hadir. Jadi kita harus simpati kepada teman yang tidak hadir atau kepada siapapun. Sekarang siapa mau baca teks Pancasila? Saya, Bu. Nah, silakan ke depan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang persegi 5. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan rantai emas. 3. Persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melambangkan padi dan kapas. Terima kasih, kasih aplaus dulu. Kemudian, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Tentang apa? Tentang struktur teks berita. Ya, jadi materi kita minggu lalu itu tentang Unsur-unsur teks berita. Ya. Kemudian untuk materi hari ini yaitu tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks Berita. Ya, jadi itu yang materi kita hari ini tentang itu. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ini ya. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ada apa? Menganalisis Struktur teks berita. Nah, yang kedua menganalisis Kaidah kebahasaan teks berita. berita. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Video yang baru Ibu tayangkan. Jadi yang video Ibu baru tayangkan tadi, informasi apa yang kalian peroleh? Tentang apa? Tentang naiknya harga BBM. Apa lagi? Harga. Ada naiknya BBM, ada Harga. Ya, jadi materi kita hari ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terbagi atas 4. Yang pertama ada judul berita, yang kedua teras berita, yang ketiga badan berita atau badan, yang terakhir ada ekor berita. Kemudian untuk kaidah kebahasaan terbagi atas 6. Yang pertama penggunaan kata baku atau bahasa yang bersifat standar baku. Yang kedua penggunaan kalimat Langsung. Yang ketiga penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat penggunaan kata kerja mental. Yang kelima penggunaan keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir penggunaan konjungsi temporal. Nah, selanjutnya Ibu bagi kelompok. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks berita. Judul berita: naiknya harga BBM. Struktur berita atau bagian-bagian berita. 1. Kepala berita, paragraf berada pada paragraf. Kedua, paparan isi beritanya itu tentang kenaikan harga BBM. Kedua, tubuh berita berada pada paragraf. Keempat, tentang naiknya harga solar dari 12.000 menjadi 14.500. Dan ekor berita berada pada paragraf ke-7 tentang kompensasi energi sebesar 293 triliun. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk sesi yang pertama. Sekarang kita ke sesi yang kedua, yaitu kaidah kebahasan. Silakan didiskusikan. Ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang kaidah pembahasan teks berita. Pembahasan pertama, kenaikan harga BBM dan tujuan diantisipasi. Pelaku usaha sudah siap menyesuaikan. Kedua, kalimat langsung. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia harus mencapai rata-rata konsumsi bawah. Adapun harga BBM subsidi jenis pertalite dari sebelumnya, kata kerja mental. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia tersebut membuat alokasi subsidi BBM di APBN membengkak. Konsumsi temporal. Adapun subsidi BBM ini terdiri dari subsidi energi, keterangan waktu. Ujarnya dalam keterangan tertulis 1/4/9 November 2022. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasan. Seperti ini ya. Iya, kita lihat. Ya. Kaidah kebahasaan teks berita. Jadi struktur dan kaidah kebahasaan teks Berita. Jelas ya? Kemudian di kaidah kebahasaan ini yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa yang Baku. Yang kedua ada Penggunaan kalimat langsung. yang ketiga ada Penggunaan konjungsi bahwa. yang kemudian yang keempat Penggunaan kata mental. ya. Ini ya. Kebakuan bahasa lihat di paragraf 1 di lembar kerjanya. Ada ya? Ya. Itu
konjungsi bahwa, dan keterangan waktu. Yang terakhir ada konjungsi temporal. Bahwa ya. Ini ada di bawahnya, bahwa ya. Nah, jadi seperti itu tentang kaidah kebahasaan yang terbagi atas 6 poin. Jadi jangan dilupa lagi ya. Ya, Bu. Itu. Baiklah, dari materi hari ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Siapa yang mau jelaskan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Bisa semua ya. Satu orang saja. Siapa? Bunda satu yuk. Satu orang siapa? Struktur dulu baru kaidah kebahasaan. Struktur dulu. Saya struktur, Bu. Ayo. Struktur teks berita ini terbagi dari 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, teras. Yang ketiga, tubuh. Yang keempat, ekor atau kaki berita. Ya, terima kasih. Saya dan selanjutnya kaidah kebahasaan. Ya, Bu. Ya. Kaidah kebahasaan pada teks berita terdiri dari 6. Pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keenam, penggunaan konjungsi temporal. Ya, kasih aplaus dulu. Jadi, materi kita hari ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur terbagi atas 4. Pertama ada Judul. Ya, judul berita merupakan kunci dari suatu teks berita. Yang kedua ada Teras berita. teras berita atau kepala Berita. Kepala berita ini harus minimal memuat 4 unsur berita. Jadi kalau tidak bisa 6, minimal ada 4 ya. Kemudian yang ketiga ada Tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan penjelasan rinci tentang suatu teks berita, proses terjadinya suatu berita. Dia memuat 2 unsur teks berita, unsur mengapa dan bagaimana. Kemudian ekor berita ya, yang keempat ya, yaitu informasi yang tidak terlalu penting. Artinya bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Tapi supaya strukturnya lengkap, sebaiknya harus ada juga ekor berita. Ya. Kemudian kaidah kebahasaan terdiri atas yang pertama ada Penggunaan bahasa bahasa baku, artinya bahasa yang sesuai dengan aturan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang tadi sudah dijelaskan itu ada kata satu dan sabtu. Jadi ada huruf di situ yang baku dan tidak Baku. ya, atau kata yang tidak baku dan baku. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat Langsung. Yang ketiga menggunakan konjungsi Bahwa. Yang keempat menggunakan kata kerja Mental. Yang selanjutnya keterangan waktu dan Tempat. Yang terakhir menggunakan konjungsi Temporal. atau pola penyajian berita secara kronologis, waktu dan tempat. Kemudian untuk kegiatan hari ini masih ada sebagian kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah bagus, sisa ditingkatkan lagi ya, karena masih ada sebagian anggota kelompok yang tidak terlalu aktif. Jadi kedepannya supaya lebih aktif lagi ya. Nah, kemudian bagaimana belajar struktur dan kaidah? Seru. Ya, seru ya? Seru. Karena ada video mungkin ya. Nah, Ya, Bu. kita buatkan lagi video yang lebih seru lagi ya. Nah, selanjutnya materi minggu depan. Jadi kamu kumpulkan objek atau kumpulkan unsur-unsur, kemudian disusun menjadi sebuah teks berita yang kemudian dibaca
Baiklah, untuk materi hari ini cukup. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan kita doa selesai. Terima kasih. Akhiri dengan ucapan